Dengan alasan keamanan, maka tentunya kita mencari beberapa cara. Jadi rekan-rekan yang ada di sana dari penyelidikan, setelah berkomunikasi dengan pimpinan yang ada di sana, pimpinan Polres Batu, yang paling utama adalah bagaimana kita menyelamatkan dari orang-orang, termasuk juga personel kami, ya, KPK, dan juga orang-orang yang akan dibawa atau personel-personel yang ada dibawa ke sini sebanyak 8 orang. Nah, itu harus kita selamatkan. Ya. Jangan sampai misalkan di jalan diambil dan lain-lain oleh para pendemo. Nah, yang paling dicari adalah Pak RM, yang paling dicari. Nah, makanya itu kemudian dipinjamkanlah rompinya, pinjamkan rompinya di sana dalam rangka apa namanya itu tadi kamuflase supaya tidak menjadi sasaran dari orang-orang yang ada di situ. Itu. Jadi tidak pada saat pemeriksaan, tapi hanya ketika keluar, kemudian ketika dalam kerumunan. Setelah itu sampai di sini mungkin rekan-rekan kan lihat tidak menggunakan lagi kan, tidak menggunakan lagi. Jadi itu dalam rangka kamuflase saja, seperti itu. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Berarti itu dipinjamkan pada saat dia keluar dari mobil itu untuk proses keamanannya, Pak ya? Iya, itu dalam rangka kamuflase untuk keamanannya. Karena banyaknya simpatisan yang ada. Iya. Maupun Polres. Mungkin Mbak bisa tanya koresponden yang ada di sana. Kalau ini bagaimana situasinya? Ada juga yang liputan kayak kan mobilnya dihalangi gitu kan, dicegat dan lain-lain. Nah, orang kan melihat ke dalam, ternyata di dalam nggak ada. Adanya yang pakai rompi, jadi jalan gitu seperti itu. Ya, seperti itu. Oke. Makasih. Silakan. Iya. Pertanyaan terkait nomor 2 dan 3 ini ada, apakah ada kaitannya dengan pilkada? Iya, tadi yang saya sampaikan kan, ini penggalangan dukungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fazi dari jurusan Ilmu Administrasi Negara kelas 2024F dengan NIM 24040674234. Ini saya akan mereview konferensi pers tentang KPK terkait OTT terhadap Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersya. Nah, ini dalam kasus ini yang tersangka yaitu Rohidin Mersya, Sekretaris Daerah Bengkulu, dan juga ajudan pribadi Gubernur. KPK ini mengungkapkan bahwa Rohidin diduga memanfaatkan posisinya untuk melakukan pemerasan terhadap bawahannya. Uang yang dikumpulkan diduga digunakan untuk pendanaan kampanye pilkada. Modus seperti ini menunjukkan pola korupsi struktural di tingkat pemerintah daerah. Nah, terus kronologi penangkapannya, operasi tahap tangkap tangan ini dilakukan berdasarkan laporan masyarakat. KPK sudah mulai penyelidikan sejak Juli 2024, jauh sebelum proses pencalonan pilkada dimulai. Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, menegaskan bahwa operasi ini murni penegakan hukum tanpa motif politik. Nah, ketika tersangka ditahan di rutan KPK untuk proses lebih lanjut, penahanan ini dilakukan untuk menghindari potensi penghilangan barang bukti atau pengaruh terhadap saksi lain. Nah, Alexander Marwata menepis anggapan bahwa OTT ini bermuatan politik. Ia menyatakan bahwa pengumpulan bukti dan proses penyelidikan dilakukan secara independen berdasarkan laporan masyarakat dan fakta umum. Nah, terkait konferensi pers ini sudah sangat bagus, soalnya menunjukkan langkah positif dalam menegakkan hukum dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemberantasan korupsi. Namun, KPK perlu lebih proaktif memberikan informasi konseptual yang lebih mendalam untuk mengurangi spekulasi negatif dan memperkuat narasi informasi sistem. Itu sekian saja dari saya. Terima
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.